Loh, katanya nih Mas. Ngopi. Ayo ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu dari YouTuber Mojokerto, Hendra Choice, yang akan meliput perihal saya ternak bebek di kandang saya ini, teman-teman. Banyak sekali yang akan saya bahas hari ini. Nantikan step by stepnya di channel saya, teman-teman. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Ardiansyah. Biasanya di daerah saya dipanggil Bang Bulin. Saya ternak bebek, pedaging, indukan, penetasan, juga menjual DOD, teman-teman. Bagaimana awal mula beternak bebek? Saya beternak bebek dari saya kecil, teman-teman. Yang diawali oleh ayah saya ya. Ayah saya sudah ternak dari beliau masih muda juga. Jadi saya kecil sudah berkecimpung di dunia bebek, teman-teman. Jenis bebek apa yang Anda ternak? Saya berternak bebek pedaging, bebek petelur untuk indukan, dan menetaskan telur di rumah, teman-teman. Bebek pedaging jenis apa yang Anda ternak? Saya beternak di jenis hibrida dengan silangan pejantan besar packing asli dari pabrikan. Dan di mana Anda menjual hasil ternak Anda? Saya menjual hasil ternak DOD anak bebek ini sudah jalan melalui media sosial, terutama dari Facebook dan juga melalui YouTube saya juga. Alhamdulillah mendongkrak penjualan bibit saya. Untuk bebek pedagingnya, dipanen bebek pedaging sudah ada tengkulak tersendiri yang mengambil ke kandang saya. Berapa omset Anda ternak bebek dalam 1 bulan? Untuk omset setiap sesi ada masing-masing ya. Dari bebek petelur itu ada omset tersendiri. Dari penjualan bibit yang menaungi dari petelur penetasan ada sendiri. Dan dari bebek pedaging seperti ini ada omset tersendiri, teman-teman. Berapa omsetnya? Untuk kita bahas di bebek pedaging seperti ini saja, yang memang perputaran usaha ini lebih cepat, teman-teman. Dan 40 hari ini bisa panen. Di saat saya kandang seperti ini, saya mempunyai 3 koloni ya, teman-teman ya. Yang satu koloninya berjumlah kurang lebih 400 ekor. Di penjualan 40 hari ini, saya setiap bulan selisihnya 15 hari, teman-teman. Selisih 15 hari ini terjual. Jadi yang kecil ini geser ke finisher, yang DOD geser ke kandang pembesaran. Untuk hasil bersih ya, hasil bersih setiap panen ini tergantung harga jual juga. Saat bibit murah, harga jual tinggi, kita bisa lebih untung lebih banyak, teman-teman.
Untuk satu kali panen ini untuk bersih kira-kira 400 ekor ya. 400 ekor ini kira-kira 3 juta sampai 3,5 juta lah. Itu bersihnya teman-teman. Itu untuk sekali panen ya. Untuk satu kali panen ya. Jadi untuk per bulan saya menjual 3 kali. 3 sampai 4 kali saya menjual. Panenan di 400 ekor ini kurang lebih mendapat 12 jutaan dari bebek pedaging seperti ini. Berapa banyak pakan bebek dalam satu kali panen? Untuk berapa pakan ya, pakan dan bibit ya, nah, termasuk di modal awal ya teman-teman ya. Kalau kalkulasi saya 400 ekor ya teman-teman ya, satu koloni 400 ekor ini sampai panen biasanya membutuhkan 8.500.000 sampai 9 juta untuk biaya bibit dan biaya pakan teman-teman. Itu sampai umur 40 hari 400 ekor seperti itu. Jadi omset keuntungan bersihnya 12 juta dikurangi 8 juta. Nah, ya benar seperti itu. Biasanya saat saya panen mendapat kurang lebih 11,5 sampai 12 juta ya teman-teman. Apa penyebab bebek mati? Penyebab bebek mati ini biasanya yang banyak sekali dialami oleh peternak adalah DOD dari anak bebek yang baru menetas sampai di umur pembesaran teman-teman. Di umur pembesaran ini bebek berumur 10 sampai 15 harian. Ini rawan sekali kematian teman-teman. Yang harus kita tanggulangi adalah pencarian bibit ya. Pencarian bibit ini kita usahakan ke peternak yang langsung. Jadi kita mengetahui indukan dari bibit tersebut. Dari indukan muda, dari indukan bebek muda ya teman-teman. Ini rawan sekali kematian teman-teman. Seminggu bisa sudah mulai lesu ya. Bisa mati sehari 3, 4 sampai 5 ekor kalau dari bibit muda. Tergantung kita juga yang sudah berpengalaman ya. Mungkin teman-teman yang berpengalaman ada caranya tersendiri saat mendapat bibit muda agar tidak mati, ada caranya tersendiri. Untuk penghangatan di sore hari harus kita jaga juga. Itu yang juga mengakibatkan kematian di bebek. Karena penghangatan yang cukup, bebek tidak berkumpul dan berdesakan, jadi tidak mengalami kematian. Untuk seorang pemula yang ingin berwirausaha bebek, untuk bebek 100 ekor, kita ingin beternak bebek 100 ekor, berapa kalkulasi modal yang harus dikeluarkan sampai panen, mencakup harga bibit, harga pakan, dan biaya membuat kandang bebek mengguling? Untuk 100 ekor biaya pembuatan kandang sampai panen kita mengupayakan kandang ini kurang lebih 2 kali 4 lah, 2 kali 4 lokasi, 2 kali 4 meter sudah cukup sampai panen ya teman-teman. Kalau 100 ekor ya. Untuk kalkulasi biaya 100 ekor kurang lebih 2.500.000-an. Ini sudah bisa jalan sampai panen teman-teman. Dengan pakan ransum ya. Untuk menggunakan pakan jadi yang memang relatif lebih mahal, ini kita harus menyediakan modal kurang lebih 3,5 juta sampai panen teman-teman. Itu sudah mencakup pakan dan harga bibit juga ya Bang? Untuk iya termasuk harga pakan ya, harga pakan dan bibit. Bibit kalau 100 ekor harga yang sekarang ini hibrida ya teman-teman ya, di harga 6.500. Ini kita membutuhkan biaya 650. Untuk pakan DOD ya, kita pakai 511, cukup satu sak di harga 440-an ya saat ini ya. Itu satu sak. Selebihnya kita bisa menggunakan pakan jadi ataupun pakan ransum, pakan campuran
Itu yang pakan campuran kita bisa lebih hemat dengan menggunakan pakan campuran. Untuk omset 100 ekor bebek ini kalau sudah panen itu berapa Bang Bulin? Untuk 100 ekor omset bersih dari panen ya, yang selama ini saya lakukan ya, saya juga selalu mencatat ya teman-teman ya. Kalau 100 ekor ini hasil bersih antara 800.000 sampai 1.200.000 per 100 ekornya teman-teman. Apa yang perlu diperhatikan supaya bisa sukses beternak bebek Bang Bulin? Yang perlu diperhatikan agar sukses ternak bebek, yang pertama adalah jangan menggebu-gebu ternak teman-teman. Itu yang paling penting. Kita harus ternak yang kecil dulu ya. Dengan ternak di koloni kecil dulu bisa dilakukan 100 ekor dulu ya teman-teman ya. 100 ekor dulu, kita pahami caranya agar bebek tidak mati. Kita pahami agar di masa pembesaran bebek ini bisa optimal. Di masa panen bagaimana caranya bebek ini berbobot sesuai target kita. Jadi setelah sekian waktu berjalan teman-teman, kita bisa berkembang perlahan dengan mencari ilmu ternak bebek. Bisa teman-teman simak ya, teman-teman simak di YouTube, channel-channel YouTube banyak sekali sekarang, termasuk channel saya Bang Bulin. Saya memberikan tips tutorial ternak bebek yang seperti yang saya tahu lah teman-teman, dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya, dari ternak bebek petelur, bebek indukan, dari bebek pedaging. Yang saya tahu, saya buatkan channel di channel saya Bang Bulin teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin belajar beternak bebek, apakah Bang Bulin bisa untuk mengajarinya dan menyediakan pakan dan bibit yang bagus buat teman-teman yang pemula? Saya sangat welcome ya kepada teman-teman, apalagi teman-teman pemuda ya, yang saat ini masih di masa sulit setelah pandemi. Silakan berkonsultasi dengan saya langsung juga bisa, melalui bisa berkomentar di video saya, minta nomor HP, nanti bisa kita sharing. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan lebih akrab, kita sharing-sharing di nomor WA bisa teman-teman. Untuk saya sendiri juga menyediakan bibit ya teman-teman ya, bibit dari hibrida, dari produk saya sendiri. Dari bibit packing jumboan saya juga bisa menyediakan, meskipun ataupun dari bibit lokal Mojosari saya juga bisa menyediakan teman-teman. Dan satu lagi, jika teman-teman yang akan membuat resepsi ya, membutuhkan telur asin, saya juga menyediakan teman-teman. Bang Bulin untuk beternak bebek itu siapa? Yang memotivasi saya sebenarnya, saya dari kecil sudah berjalan ya bebek. Saat saya kerja di pabrik juga saya sudah jalan ternak bebek. Sedangkan kalau memotivasi, kalau kita sendiri tidak ada kemauan dari hati teman-teman, dimotivasi orang pun tidak akan masuk, tidak akan jalan teman-teman. Kalau kita sayang, kalau kita mau, kalau ada kekurangan ya, kalau ada kerugian, itu biasa teman-teman. Kalau kita jalan dengan hati ya, itu biasa. Saya hari ini kerugian berapa ribu, berapa juta kasarannya. Ke depan pasti harus seperti ini. Nah, itu namanya belajar teman-teman. Makanya siapapun yang memotivasi, kalau hati kita tidak senang, itu tidak akan jalan teman-teman. Semua diawali dari hati dan kemauan diri kita sendiri. Kata-kata motivasi buat penonton yang ingin mencoba usaha ternak bebek. Untuk kata-kata motivasi, ayo teman-teman berwirausaha. Kita perlahan, kalau kita berwirausaha pasti nanti ada jalan lah teman-teman, pasti meraih kesuksesan. Tidak mudah memang kita memulai, tapi kita harus terjun perlahan. Meskipun nggak total, kita perlahan terjun agar kita bisa berwirausaha, berdiri di kaki sendiri teman-teman.
Sekian video hari ini dari saya, semoga menjadi motivasi kepada teman-teman perihal beternak bebek. Bisa kita lakukan dimulai dari yang kecil dulu, yang bisa kita lakukan di sebelah rumah atau belakang rumah. Kalau ada tempat kosong, kita bisa agendakan belajar berwirausaha, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.